Oke, menikah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri menghadap Allah kita yang Maha Pengasih dalam perayaan Ekaristi ini. Selamat siang dan selamat datang pada perayaan Ekaristi hari Minggu Migran ke-106. Bapak Suci Paus Fransiskus mengingatkan kita akan kandungan iman Kristiani kita yang dinyatakan dalam 4 kata kerja yang sekaligus menjadi tema perayaan kita. Seperti Yesus Kristus terpaksa mengungsi, marilah kita mengalu-alukan, melindungi, mempromosi, dan mengintegrasikan orang-orang yang terpencil. Serentak marilah kita juga mengingat para saudara dan saudari kita migran dan pengungsi, baik di diosis kita maupun di tempat-tempat lain, khususnya mereka yang berada di tempat pengampunan dan penjara. Terlebih lagi mereka yang terpencil dan terkuncilkan akibat wabak coronavirus yang melanda banyak negara. Marilah kita berdiri dan dengan gembira hati memuliakan Tuhan dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Seraya kita mau berdoa bersama dengan Bapa Suci yang mengingat akan Hari Migran Sedunia, Hari Migran dan para pengungsi yang kita rayakan hari ini. Berkenaan dengan Injil hari ini juga kepada kita diajarkan bagaimana dan harus bagaimana kita bersikap bagi sesama kita. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita sekarang hening sejenak, mengakui kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau sepenuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau melepaskan kami dari belenggu dosa masa lampau. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mau membimbing kami menuju dunia baru. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Damai di bumi kepada orang yang
menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Kau janjikan, dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan pertama, pembacaan dari Nubuat Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tidakkan Tuhan tidak tepat? Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Perlihatlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbalakal. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh kerana kebaikanmu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaknya kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
hamba-Mu mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak ini yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini secara khas kita mau mengingat terutamanya para saudara dan saudari kita yang menjadi migran dan yang menjadi pengungsi, yang terkungkung, yang terkurung. Dan dalam masa Covid ini tidak mengenal dan tidak mengira asal bangsa, negara, dari mana, semua menjadi dicekam. Dicekam oleh kecemasan, dicekam oleh ketakutan. Bahkan kalau kita lihat, kita lebih sering mendengar sekarang, lebih sering peduli dengan apa yang kita sebut dengan berita. Berita tentang apa? Siapa kena Covid. Kalau ada di antara kita, mulai kita merasa cemas, takut. Lalu kita mulai ingat, pernahkah kita singgah ke rumah dia? Pernahkah kita limpas atau tidak? Lalu kita merasa, pernah saya bersalaman dengan dia? Kapan dikatakan, oh tetangga kita yang di sana itu kena. Wah, mulai semua orang mengingat-ingat lagi. Pernahkah? Pernah dulu bertemu kah? Ada pernah jumpa kah? Berapa hari sudah mereka hitung? Dan semua mulai menghitung. Sebab apa? Takut terkena. Nah, saudara-saudari terkasih, ini sesuatu pembalikan. Benar kita patut menjaga diri kita, dan karena itu kita memakai sekarang mengikuti SOP. Bagaimana kita memakai semua perangkat untuk menjaga diri kita. Tetapi hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Apa sebelumnya? Pernahkah kita bertanya sebelumnya, oh, sudahkah saya mengunjungi keluarga saya? Sudah berapa bulan saya tidak mengunjungi ibu? Sudah berapa tahun saya tidak bertemu dengan abang? Sudah berapa tahun saya tidak bertemu dengan adik? Tidak pernah kita tanyakan sebelumnya. Dan saudara-saudari terkasih, hari ini dengan bacaan yang menarik sekali dari Injil yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus menceritakan tentang 2 anak. Yang pertama disuruh ke kebun anggur, dia katakan, "Baik, Bapak," tapi tidak pergi. Yang kedua katakan, "Tidak mau," tetapi pergi. Dan dia bertanya, siapakah yang melakukan kehendak Bapaknya? Yang kedua.
Dan saudara-saudari terkasih, melakukan tidak sama dengan hanya membicarakan. Sekarang ini sering yang disebut dengan NATO kan, no action, talk only. Banyak orang cakap, banyak orang buat kebijakan baru, banyak orang katakan ingin buat ini, ingin buat itu, tetapi apa yang nyata jadi adalah apa yang kamu lakukan harus selaras dengan apa yang kamu katakan. Hari ini hal yang sama dikatakan, mengingat pesan dari Bapak Suci Paus Fransiskus yang mengatakan engkau harus mengetahui agar engkau dapat memahami. Agar dapat bertumbuh, engkau harus berbagi. Dan hal yang menarik sekali dikatakan oleh Pope Francis bagi kita mengikuti Injil juga hari ini adalah agar kita dapat berkembang, bertumbuh bersama, maka kita harus saling berbagi. Saling membagi artinya membuka hati dan membuka pikiran kita berkaitan dengan hari Minggu Migran yang kita peringati sekarang bersama Pope Francis. Kita mau lebih lagi untuk saling menerima, untuk terbuka, untuk mempromosi dan untuk mengintegrasikan. Lepas dari para migran yang mungkin dari suku bangsa lain, terutamanya kita juga belajar bahwa ada mereka yang terpulaukan juga di tengah-tengah keluarga kita. Ada yang terkucilkan di tengah-tengah keluarga kita. Ada orang yang terpencilkan, yang tidak pernah mau kita dengarkan. Dan hari ini berkaitan dengan hal itu juga Pope Francis mengatakan dengan jelas adalah agar dapat berrekonsiliasi, agar dapat saling menerima, maka perlu pertama-tama mendengarkan. Saudara-saudari terkasih, kita belajar dari Injil hari ini, mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Seraya kita mari berdoa bagi banyak saudara-saudari kita yang sekarang terpencilkan, tertahan, terlockdown, terkurung. Mereka tidak dapat melintas lepas kembali ke negeri asal, mungkin disebabkan wabah COVID, mungkin disebabkan oleh kekurangan dan kelemahan mereka sendiri berkaitan dengan dokumen. Tapi mari kita berdoa juga bahwa dalam segala hal Tuhan semoga memberikan yang terbaik bagi mereka, bagi kita di tengah lingkungan keluarga kita masing-masing. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita sekarang bangkit berdiri, menyatakan iman kepercayaan kita. Kita memakai syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus bersabda, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar kita boleh menjadi pelayan seperti Kristus Putranya. Bagi gereja, semoga Bapa menuntut gerejanya untuk selalu bersatu meski ada perbedaan dan dalam keanekaragaman. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa bagi para korban perang, pertikaian, penahanan, pengungsian, dan pembuangan agar mereka menemukan kembali kedamaian dan sambutan baik dalam hidup mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita berdoa agar para penanggung jawab masyarakat kami lebih mengutamakan semangat pelayanan daripada semangat kekuasaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar umat Kristiani di sini dan di mana saja berada lebih berusaha untuk selalu bertekun dan bersemangat dalam melayani sesama, terutama yang sakit, dan terpinggirkan seturut teladan Yesus Kristus daripada melayani diri sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, berkatilah kami dengan kasih sayang-Mu yang demikian agung, dan kabulkanlah kini doa-doa kami yang kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita teruskan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang ini demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang berbelas kasih, perkenankanlah menerima persembahan kami ini. Jadikanlah kurban ini sumber segala berkat untuk umat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami, dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria, untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, yang merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Joseph Hi, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia, dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Mari membagikan salam damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan-Mu yang kudus, di mana Putra-Mu sendiri menjadi santapannya. Semoga anugerah ini menggerakkan kami untuk mengamalkan cinta kasih dalam kata dan tindakan kami sehari-hari, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas partisipasi saudara dan saudari sekalian. Selamat hari Minggu Migran. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah.